Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Yeremias Kaun sebagai moderator dari kelompok 6. Di sini kami akan menampilkan sebuah video presentasi tentang pemodelan dan simulasi proyek pengembangan sistem informasi akademik atau SIAKAD berbasis web. Kepada pemateri-pemateri saya persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mendorong perguruan tinggi untuk bertransformasi dari sistem manual menuju sistem digital. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan akademik kepada mahasiswa maupun pengelola institusi. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah sistem informasi akademik SIAKAD berbasis web. SIAKAD berperan penting dalam mendukung berbagai proses akademik seperti pengelolaan data mahasiswa, pengisian kartu rencana studi atau KRS, pengelolaan kartu hasil studi atau KHS, pembayaran akademik, hingga penyusunan laporan akademik secara terintegrasi dan real time. Namun, pengembangan SIAKAD bukanlah pekerjaan yang sederhana. Proyek ini merupakan proyek teknologi informasi yang kompleks karena melibatkan banyak aktivitas, sumber daya, serta koordinasi antar pihak, seperti pengembangan sistem, pihak akademik, dan manajemen perguruan tinggi. Tanpa adanya perencanaan proyek yang baik dan matang, pengembangan SIAKAD berpotensi menghadapi berbagai risiko, antara lain keterlambatan penyelesaian proyek, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, serta hasil sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pemodelan dan simulasi proyek sebagai langkah perencanaan yang sistematis. Dengan pemodelan yang tepat, pelaksana proyek dapat menjadi lebih terencana, terkontrol, dan mampu meminimalkan risiko, sehingga sistem SIAKAD yang dikembangkan dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan institusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada slide teori yang digunakan. Yang pertama, kita akan mengenal dulu yaitu sistem informasi akademik yang kami buat, yaitu SIAKAD. Sistem ini merupakan integrasi sistem untuk mengelola aktivitas akademik dalam perguruan tinggi. Disebut integrasi sistem karena ini merupakan sistem yang besar dan di dalamnya itu ada terdapat integrasi dari sistem-sistem yang kecil, contohnya yaitu sistem pembayaran, KRSKS, sistem modul mahasiswa, dan pelaporan. Dan ada juga untuk pembayaran dan masih banyak lagi, sehingga bisa disebut itu sebagai integrasi sistem. Yang kedua, kita masuk pada pemodelan dan simulasi. Pemodelan yaitu representasi sederhana dari aktivitas proyek, di mana aktivitas proyek itu kita bisa modelkan sebelum adanya simulasi. Kita masuk pada simulasi. Simulasi yaitu kegiatan menjalankan model yang sudah kita buat untuk memperkirakan waktu berapa lama sehingga proyek itu bisa selesai dan hasilnya bisa didapat dari proyek tersebut. Oke, kita masuk pada yang ketiga yaitu network planning, metode perencanaan proyek untuk mengatur urutan dan ketergantungan dari aktivitas. Yang keempat, metode yang digunakan itu ada 4 metode, yaitu AON, yaitu Activity on Node, AOA, Activity on Arrow, Critical Path Method atau CPM, dan yang keempat yaitu Gantt chart. Di sini kita akan masuk pada slide metode pemodelan proyek, network planning atau CPM. Di sini tahapan utama proyek yaitu yang pertama analisis kebutuhan sistem, yang kedua perencanaan atau perancangan sistem. Di situ kita melakukan olah, di mana kita dari analisis kebutuhan kita mengetahui yang dibutuhkan dari sistem itu apa saja, sehingga kita mulai merancangkan sehingga kita bisa membuat suatu sistem yang komplit yang memenuhi kebutuhan dari stakeholder nanti. Yang ketiga yaitu pengembangan modul.
dari analisis kebutuhan kita bisa mendapat bahwa ada 4 modul utama yang paling dibutuhkan, yaitu modul mahasiswa, modul KRS-KS, modul untuk pembayaran, dan modul untuk laporan akademik. Yang keempat, kita masuk pada integrasi sistem, di mana di situ kita akan membuat sistem-sistem kecil atau modul-modul kecil itu saling berintegrasi untuk menciptakan suatu sistem yang besar yang disebut integrasi sistem, di mana itu integrasi sistem tersebut bernama Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Yang kelima, kita melakukan pengujian sistem, di mana sistem setelah kita buat dan jadi, kita belum bisa luncurkan karena harus ada pengujian terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui ada bug, ada error, atau ada kecacatan dari sistem yang kita buat. Yang berikut nomor 6 yaitu implementasi dan pelatihan. Setelah kita melakukan pengujian, di situ kita akan mendapat perbaikan dan kita mulai mengerjakan ulang sistem tersebut, dan ketika dikatakan sudah siap, kita mulai mengimplementasi dan mulai melakukan pelatihan agar stakeholder bisa paham cara menggunakan sistem tersebut. Alat yang digunakan di sini ada 2, yaitu Microsoft Excel untuk menghitung lama alur proyek, dan Python yang digunakan untuk membuat kode program atau menjalankan kode program agar kita bisa mengetahui hasil lama proyek tersebut bisa berjalan dan berbagai risiko, contohnya risiko keterlambatan waktu atau biaya. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit soal alurnya, di mana dengan diwakili dengan diagram AON. Di situ dalam diagram AON kita bisa melihat ada berbagai huruf dan anak panah, di mana ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Tapi panahnya tidak selalu mengikuti urutan abjad, dan saya akan menjelaskan sedikit. Diagram AON itu menunjukkan urutan dalam hubungan ketergantungan antar aktivitas dalam proyek pengembangan sistem informasi akademik atau SIAKAD. Proyek dimulai dari aktivitas analisis kebutuhan yaitu A, dilanjutkan dengan perancangan sistem yaitu B, kemudian masuk ke tahap pengembangan modul yang terdiri dari modul mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian di situ yang dapat dikerjakan secara paralel, setelah seluruh modul selesai dibuat, dilakukan integrasi sistem, di mana kita bisa melihat panah mulai dari D, mulai dari E, mulai dari F menuju ke G, karena G itu adalah tempat terjadinya integrasi sistem, dan D itu adalah sistem KRS dan KS, E itu sistem pembayaran, F itu laporan akademik, dan tidak lupa juga C juga mengarah ke G, di mana C yaitu adalah modul mahasiswa. Di situ keempat modul ini menuju ke G karena G itu adalah letak integrasi sistemnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian sistem yaitu H, dan diakhiri dengan implementasi serta pelatihan pengguna atau pelatihan untuk stakeholder yaitu I. Baik, yang berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil perhitungan Critical Path Method atau CPM. Berdasarkan hasil simulasi menggunakan Microsoft Excel dan Python, diperoleh tabel perhitungan Critical Path Method atau CPM untuk proyek pengembangan sistem informasi akademik atau SIAKAD berbasis web seperti ditunjukkan pada tabel. Jadi tabel ini menunjukkan hasil perhitungan waktu setiap aktivitas proyek menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Nilai Early Start atau ES menunjukkan waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai, sedangkan Early Finish menunjukkan waktu paling awal aktivitas tersebut dapat diselesaikan apabila semua aktivitas pendahuluannya telah selesai tepat waktu. Selanjutnya, Late Start atau LS menunjukkan waktu paling lambat suatu aktivitas masih dapat dimulai tanpa menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Sedangkan Late Finish atau LF menunjukkan waktu paling lambat aktivitas tersebut dapat diselesaikan tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Nilai slack atau kelonggaran waktu merupakan selisih antara waktu mulai paling lambat dan waktu mulai paling awal suatu aktivitas. Aktivitas yang memiliki nilai slack sebesar 0 berarti aktivitas tersebut berada pada jalur kritis dan tidak memiliki toleransi keterlambatan. Sebaliknya, aktivitas yang memiliki slack lebih dari 0
masih memiliki kelonggaran waktu dan dapat mengalami keterlambatan tanpa mempengaruhi durasi proyek secara keseluruhan. Berdasarkan tabel tersebut, aktivitas A, B, C, G, H, dan I memiliki nilai slack sebesar 0 sehingga termasuk dalam jalur kritis proyek. Aktivitas D, E, dan F memiliki slack lebih dari 0 yang menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak bersifat kritis dan dapat dikerjakan secara lebih fleksibel. Yang kedua, penentuan jalur kritis proyek. Penentuan jalur kritis merupakan tahapan penting dalam analisis proyek menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Jalur kritis menunjukkan rangkaian aktivitas yang menentukan lamanya waktu penyelesaian proyek. Aktivitas yang berada pada jalur ini tidak memiliki kelonggaran waktu atau slack 0, sehingga keterlambatan pada salah satu aktivitas akan langsung menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Yang pertama, identifikasi jalur kritis. Berdasarkan hasil perhitungan CPM yang ditunjukkan pada tabel, jalur kritis proyek pengembangan sistem informasi akademik atau SIAKAD berbasis web adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Yang kedua, perancangan sistem. Lalu yang berikut, pengembangan modul mahasiswa. Yang berikut, integrasi sistem. Yang berikut, pengujian sistem. Dan yang berikut adalah implementasi dan pelatihan. Aktivitas-aktivitas tersebut berada pada jalur kritis karena memiliki nilai slack sebesar 0. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas tersebut harus dimulai dan diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Tidak adanya kelonggaran waktu pada aktivitas tersebut berarti bahwa setiap keterlambatan yang terjadi akan berdampak langsung pada durasi proyek. Sementara itu, aktivitas pengembangan modul KRS dan KHS, modul pembayaran, dan modul laporan memiliki nilai slack lebih dari 0. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak termasuk dalam jalur kritis karena masih memiliki kelonggaran waktu dan dapat mengalami sedikit keterlambatan tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan, selama tidak melebihi batas slack yang tersedia. Yang kedua, dampak jalur kritis terhadap durasi proyek. Jalur kritis memiliki hubungan langsung dengan total durasi proyek pengembangan sistem informasi akademik berbasis web. Berdasarkan hasil analisis CPM, total durasi proyek adalah 31 hari, yang diperoleh dari akumulasi durasi seluruh aktivitas yang berada pada jalur kritis. Oleh karena itu, durasi proyek sepenuhnya ditentukan oleh aktivitas-aktivitas pada jalur kritis tersebut. Keberadaan jalur kritis menunjukkan bahwa proyek memiliki tingkat risiko keterlambatan yang cukup tinggi, terutama apabila terjadi kendala pada aktivitas kritis seperti pengembangan modul utama, integrasi sistem, atau pengujian. Keterlambatan pada suatu aktivitas kritis akan menyebabkan pergeseran jadwal aktivitas berikutnya dan berdampak pada mundurnya waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengendalian aktivitas kritis menjadi sangat penting dan manajemen proyek. Manajer proyek perlu melakukan pemantauan secara intensif terhadap aktivitas-aktivitas pada jalur kritis, memastikan ketersediaan sumber daya, serta melakukan tindakan korektif apabila terjadi hambatan. Dengan pengendalian yang baik terhadap jalur kritis, risiko keterlambatan proyek dapat diminimalkan dalam proyek pengembangan sistem informasi akademik berbasis web dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Yang berikut masuk ke kesimpulannya. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa metode Network Planning atau CPM sangat efektif untuk memodelkan jalur kritis dalam suatu proyek pengembangan sistem.
Dengan metode ini, kita bisa mengetahui aktivitas mana yang paling penting dan tidak boleh terlambat sehingga dapat diprioritaskan dengan baik. Selain itu, total durasi dapat diperkirakan secara jelas dan terukur sehingga perencanaan waktu menjadi lebih akurat. Penggunaan Gantt chart juga sangat membantu dalam memvisualisasikan jadwal proyek, memudahkan pengawasan dan pengendalian pekerjaan dari awal hingga akhir proyek. Yang berikut saran untuk pengembangan selanjutnya. Penelitian ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan analisis biaya sehingga proyek tidak hanya terkontrol dari sisi waktu tetapi juga dari sisi anggaran. Selain itu, disarankan juga untuk menambahkan manajemen risiko agar potensi hambatan yang muncul selama proyek dapat diantisipasi sejak awal. Metode lain seperti PERT juga dapat digunakan sebagai perbandingan untuk mendapatkan hasil perencanaan yang lebih optimal. Model perencanaan ini dapat digunakan sebagai referensi proyek teknologi informasi khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Ya, inilah hasil presentasi kami. Mungkin dalam proses presentasi ada kekurangan atau kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.